Hai Asumsi Daily 10 Juli 2018. Guys, kalau kita ngomongin soal Pilpres, sebenarnya bukan cuma nama Jokowi, Prabowo, Anies, AHY, Amin Rais, atau siapapun itu. Tapi ada satu nama yang beberapa hari terakhir bisa dibilang manuvernya boleh juga ya. Mantan Ketua KPK Abraham Samad. Nah, semakin kesini atau semakin mendekati masa pendaftaran Capres yang akan dibuka oleh KPU pada tanggal 4 sampai tanggal 10 Agustus nanti, manuver dari Abraham Samad bisa dibilang semakin menjadi, karena hari ini Abraham Samad ketemu sama ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Nah, nggak cuma ketemu sama Surya Paloh doang, tapi ternyata pada beberapa waktu sebelumnya Samad juga udah sempat bertemu dengan pimpinan PKS. Apalagi yang dibicarain kalau bukan soal hasrat politik Abraham Samad untuk maju di Pilpres 2019 nanti. Kalau kita ngomongin soal apa yang udah dilakukan oleh Abraham Samad, manuver yang dilakukan oleh yang bersangkutan yang menurut gue juga sebenarnya ya sah-sah aja, tapi perjalanan Abraham Samad atau keinginan Abraham Samad untuk maju dalam Pilpres, artinya sebagai Capres maupun Cawapres, itu gak cuma tahun 2019 ini aja. Nah, kalau lo ingat pada periode sebelumnya 2014, Samad juga dikabarkan udah gencar melakukan manuver agar bisa maju dalam Pilpres 2014 yang lalu. Baik akan menjadi wakilnya Prabowo Subianto katanya, yang akhirnya Prabowo memilih Hatta Rajasa, dan juga menjadi calon wakil presidennya Jokowi, yang akhirnya Jokowi memilih Yusuf Kala. Yang paling terkonfirmasi adalah bagaimana Abraham Samad melakukan pendekatan ke sejumlah petinggi partai politik, bahkan paling intens melakukan pendekatan dan juga komunikasi waktu itu bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, dimana kalau lo ingat 2014 ini cukup ramai nama Abraham Samad karena setelah yang bersangkutan nggak terpilih sebagai calon wakil presidennya Jokowi, hubungan antara Samad dengan PDIP itu sempat memanas, bukan cuman agak memanas ya, tapi itu benar-benar memanas pasca KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, padahal Budi Gunawan saat itu telah ditetapkan atau dicalonkan sebagai calon tunggal Kapolri. Dan di situ akhirnya terungkap bagaimana manuver dan pendekatan yang dilakukan oleh Abraham Samad demi terpilih sebagai calon wakil presidennya Jokowi. Katanya Samad waktu itu ketemu dengan PDIP sudah sekitar lebih dari 5 kali, bahkan juga menurut pengakuan sang sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa Abraham Samad juga sempat mendesain pertemuan yang tidak disengaja antara Abraham Samad bersama dengan Jokowi di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada saat itu sebelum pengumuman siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi. Nah, ngelihat manuver yang udah dilakukan Abraham Samad pada 2014 lalu dan juga sampai sekarang ternyata masih sangat berhasrat untuk maju ke Pilpres, ini menurut gue itu sebenarnya menjadi hak konstitusional masing-masing orang, apalagi sebagai warga negara Indonesia. Untuk maju dalam sebuah praktik politik itu harus menggunakan kalkulasi politik juga ya, dimana ya kita tahu kalau misalnya untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden yang bersangkutan harus memiliki modal itu nggak cuma modal secara finansial, tapi modal juga dukungan dari partai. Kita tahu Abraham Samad latar belakang partainya nggak ada, bukan orang partai, karena yang bersangkutan adalah mantan ketua KPK. Kemudian ada banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan. Jadi dengan apa yang udah dilakukan oleh Abraham Samad kemarin, ketemu dengan kubu oposisi, dan kalau sekarang misalnya ketemu dengan salah satu parpol yang ada di kubu koalisi pendukung Jokowi, dalam hal ini Nasdem, ya manuver yang dilakukan sah-sah aja, tapi lebih baik menggunakan perhitungan politik. Apalagi kalau kayak tadi menemui Nasdem, katanya kan Pak Jokowi udah punya list nama kandidat calon wakil presiden nanti yang akan dipilih untuk maju berlaga bersama di Pilpres 2019. Tapi ya nggak ada salahnya juga ya usaha, dan ya lagi-lagi yang kayak gue bilang tadi, nama-nama seperti Abraham Samad ini meramaikan atau cukup meramaikan lah bursa calon presiden dan juga wakil presiden, agar nggak hanya nama-nama itu doang yang mendominasi keseruan persaingan dalam Pilpres 2019 nanti. Namanya juga usaha, nggak ada yang marah kan? Sampai jumpa di Asumsi Daily berikutnya. Bye.